Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin rahimakumullah, kita memanjatkan doa untuk kesembuhan seluruh kaum muslimin yang sedang sakit, terkhusus kepada Bapak Ketua DKM kita Ustadz Sudirman. Mudah-mudahan penyakit yang dialami oleh seluruh kaum muslimin segera diangkat oleh Allah menjadi sebuah kesembuhan yang sempurna. Jemaah sekalian, kajian Asmaul Husna malam ini mengenai nama Allah yang kelima, yaitu Ar-Rahim. Sebagai pengantar, saya ingin sampaikan bahwa ada beberapa pandangan mengenai tujuan ibadah. Ada pandangan yang keliru dan ada pandangan yang benar. 3 kekeliruan tentang apa tujuan ibadah. Yang pertama, kekeliruan orang-orang Jabariyah. Mereka beranggapan bahwa tujuan ibadah sekedar menggugurkan perintah. Kalau tidak beribadah, perintah Allah tidak gugur dan seseorang akan berdosa. Sehingga bagi mereka tujuan ibadah itu sekedar melepaskan diri dari dosa. Pandangan yang kedua tentang tujuan ibadah, ini pun pandangan yang keliru, datang dari orang-orang Qadariyah. Mereka mengatakan bahwa tujuan ibadah adalah harga untuk mendapatkan pemberian-pemberian Allah. Allah memiliki banyak pemberian di dunia dan di akhirat. Dan ibadah yang kita jalankan ini adalah harga untuk pemberian-pemberian itu. Ini keliru. Karena pemberian Allah murni kemahabaikan Allah. Semua pemberian Allah dunia dan akhirat karena Allah adalah Rabbun yang maha memelihara dan menjaga. Anda lihat binatang-binatang yang gak pernah menyentuh ibadah, pemberian Allah ada di setiap detik usia binatang-binatang itu. Agar kita semua sadar bahwa ibadah kita bukanlah harga untuk nikmat. Pandangan yang ketiga, ini pun keliru, datang dari kaum tasawuf yang ekstrim. Mereka mengatakan bahwa tujuan ibadah untuk melepaskan manusia dari kebinatangan. Artinya bahwa dalam diri manusia ada kebinatangan dan tidak akan bersih kecuali dengan ibadah. Salah satu contoh misalnya, Anda lihat monyet, maka Anda lihat kerakusan yang luar biasa. Maka rakus itu adalah sifat binatang. Dan ternyata ada dalam diri manusia.
Maka Allah memerintahkan sedekah, Allah mewajibkan zakat, Allah mengimbau untuk berinfak, untuk berwakaf, untuk hibah. Ini semuanya untuk membebaskan manusia dari kebinatangan yang bernama serakah. Anda lihat betapa buasnya binatang. Begitu ketemu langsung bermusuhan, langsung saling menerkam. Maka Allah memerintahkan kita untuk memaafkan, agar kita lepas, bebas, bersih dari kebinatangan yang bernama memusuhi, benci, dan menyerang. Begitu selanjutnya. Ketiga pandangan ini keliru meskipun tidak fatal. Karena tujuan ibadah yang selanjutnya, yang sesungguhnya bukan untuk mendapatkan A atau mendapatkan B yang sifatnya makhluk, tapi tujuan utama dan ibadah adalah mendapatkan Allah. Dengan salat ini saya ingin mendapatkan Allah. Dengan zikir dan tilawah saya ingin mendapatkan Allah. Itulah tujuan ibadah. Anda bayangkan makhluk sekecil manusia mendapatkan Allah. Itu luar biasa sekali. Mendapatkan Allah dalam arti kata mendapatkan keridhaan Allah, mendapatkan cinta Allah, mendapatkan perlindungan Allah. Kalau Anda mendapatkan Allah, Anda akan mendapatkan segala-galanya, karena segala-galanya ada pada Allah. Tapi kalau Anda tidak mendapatkan Allah, berarti Anda tidak mendapatkan apa-apa meskipun segala-galanya ada di tangan Anda. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, makanya kata Ibnu Qayyim, semua ibadah dalam Islam adalah tafsir dari nama-nama Allah, Asmaul Husna. Maka orang gak akan memahami spirit dan hakikat satu ibadah kalau dia gak memahami Asmaul Husna. Karena semua ibadah adalah makna, adalah penafsiran, adalah penjabaran dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Anda berdoa? Karena Allah Al-Mujib, Maha mengabulkan. Kenapa Anda berzikir, bertilawah? Karena Allah As-Sami' Maha mendengar. Kenapa Anda bertawakal? Karena Allah Al-Qawi, ala kulli syai'in qadir. Jadi semua ibadah kembali kepada nama-nama Allah. Maka orang yang paling sempurna beribadah kepada Allah adalah orang yang paling sempurna dan paling mendalam memahami nama-nama Allah. Baik jamaah sekalian, pengantar Asmaul Husna Ar-Rahim, Asmaul Husna yang kelima dalam buku kita. Saya nggak tahu halaman berapa. Halaman berapa, Gus? 26. Baik. Di dalam Al-Quran nama Allah Ar-Rahim tersebut sebanyak 114 kali. Ya? 141. Yang betul 114. 114 sesuai dengan jumlah ayat surat dalam Al-Quran. Dari ke-114 nama-nama Allah dalam Al-Quran, 6 diantaranya bergandengan antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Misalnya di dalam surat Al-Fatihah Allah menyebutkan Ar-Rahmanir Rahim. Baik. Tentu saja kalau Anda membuka Al-Quran, kalimat Rahim lebih dari 114. Karena Al-Quran menggunakan Ar-Rahim tidak selamanya untuk Asmaul Husna.
Anda lihat misalnya di bagian akhir surat At-Taubah, Allah menyebutkan Rahim bukan sebagai Asmaul Husna, tetapi sebagai sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Rahim dalam ayat ini bukan Allah, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Asmaul Husna Rahim hanya 114 kali dalam Al-Quran, maka penyebutan Rahim lebih dari 114 tersebut bukan sebagai Asmaul Husna. Jemaah sekalian yang saya hormati, Al-Quran menyebutkan Ar-Rahim sekali lagi 6 kali bergandengan dengan Ar-Rahman. 6 kali pula Al-Quran menyebutkan Ar-Rahim bergandengan dengan At-Tawwab, At-Tawwabur Rahim. Gak ada di buku, ini tambahan dari saya. 6 kali Ar-Rahim bergandengan dengan Ar-Rahman, 6 kali pula Ar-Rahim bergandengan dengan At-Tawwab. At-Tawwab artinya yang maha memberi dan menerima taubat. Kemudian 8 kali dalam Al-Quran Ar-Rahim disebutkan bergandengan dengan Ghafur, Ghafurur Rahim. Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Kemudian yang paling banyak Ar-Rahim disebutkan berdampingan dengan Al-Aziz, Azizur Rahim. Al-Aziz artinya Allah maha perkasa, Ar-Rahim artinya Allah maha penyayang. Keperkasaan pada Allah adalah keperkasaan untuk menyayangi, keperkasaan untuk menolong, keperkasaan untuk membela. Padahal keperkasaan di tangan manusia sering menjadi alat untuk kezaliman. Adapun keperkasaan bagi Allah untuk menyayangi, maka Allah menyebutkan Ar-Rahim berdampingan dengan Al-Aziz. Baiklah jemaah sekalian yang saya hormati, Asmaul Husna Ar-Rahim juga tersebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis sahih, Abu Bakar radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang doa yang ia bacakan di dalam salat. Ya Rasulullah, ajarkan aku doa untuk aku bacakan dalam salat, menjelang salam atau di waktu sujud. Kata Nabi SAW, bacakanlah Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Jadi di dalam doa ini kita lihat tersebut nama Allah Ar-Rahim. Maka Ar-Rahim enggak cuma tersebut dalam Al-Quran sebanyak 114 kali, tapi Ar-Rahim ini juga secara tegas disebutkan Nabi SAW dalam hadis. Jemaah sekalian yang saya hormati, penulis mengatakan bahwa Ar-Rahman dan Ar-Rahim dua nama Allah yang bersumber dari satu kata, yaitu Ar-Rahmah. Jadi kata rahmat adalah kata dasar yang menghasilkan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman artinya yang maha rahmat, Ar-Rahim juga artinya maha rahmat. Tetapi Ar-Rahman lebih tinggi daripada Ar-Rahim, karena Ar-Rahman mencakup semua ciptaan Allah. Allah menyayangi Muslim, juga menyayangi kafir, itu Ar-Rahman. Allah menyayangi manusia, juga menyayangi binatang-binatang,
Itu dinamakan Ar-Rahman. Turunnya hujan, rahmat Allah untuk manusia, untuk binatang, untuk tumbuh-tumbuhan. Maka hujan itu adalah rahmat Ar-Rahman. Adapun Ar-Rahim adalah rahmat yang bersifat khusus hanya untuk orang-orang yang beriman. Maka dalam surat Al-Ahzab ayat 43 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima." Dan Allah Subhanahu wa taala rahim kepada orang-orang yang beriman. Orang-orang munafik lalai dari salat. Tapi Allah Subhanahu wa taala gerakkan hati Anda untuk salat. Salat ini adalah rahmat, tetapi rahmat Ar-Rahim, karena khusus bagi orang-orang yang beriman. Membaca Al-Quran adalah rahmat, tetapi rahmat Ar-Rahim karena ini hanya pemberian khusus kepada orang-orang beriman. Dengan kata lain, seluruh ketaatan, seluruh ibadah adalah rahmat Ar-Rahim. Adapun semua pemberian-pemberian Allah yang sifatnya duniawi, Anda sehat, Anda punya uang, Anda bisa bekerja, itu semuanya rahmat Ar-Rahman. Kenyataannya kita nggak bisa lepas dari rahmat Ar-Rahman, juga rahmat Ar-Rahim. Kita membutuhkan dua-duanya. Hanya saja yang seharusnya menjadi syukur kita, bahwa di samping Allah menyayangi kita dengan Ar-Rahman, Allah juga menyayangi kita dengan Ar-Rahim. Maka pintu surga dibuka oleh Allah dengan Ar-Rahim, bukan dengan Ar-Rahman. Itu sebabnya kepada penghuni surga Allah berfirman, "Salamun qawlan min Rabbir Rahim." Maka ampunan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman karena Rahim. Allah berfirman, "Ghafurur Rahim, Tawwabur Rahim." Jadi rahmat Ar-Rahman, kasih sayang Ar-Rahman hanya melepaskan Anda dari kesulitan-kesulitan duniawi. Adapun keselamatan Anda sampai ke akhirat, sampai memasuki surga, maka Anda membutuhkan kasih sayang Ar-Rahim. Jemaah sekalian yang saya hormati, oleh karena Ar-Rahim adalah kasih sayang khusus kepada orang-orang yang beriman, maka orang-orang non-muslim tidak masuk dalam kasih sayang Ar-Rahim. Bagaimana Allah menyayangi orang-orang yang beriman dengan Ar-Rahim? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka hidayah. Rahim Allah kepada orang-orang beriman yang pertama ketika Allah memberikan mereka hidayah. Allah berikan mereka Islam. Bahkan Allah berikan mereka pemahaman tentang Islam. Orang-orang yang memiliki Islam dan memahami Islam tidak akan salah jalan dalam hidup. Enggak akan salah jalan saat memilih calon istri, enggak akan salah jalan ketika memilih sebuah profesi, enggak akan salah jalan ketika memilih sebuah bentuk bisnis. Kenapa? Dia punya Islam. Islam ini hidayah, Islam itu petunjuk Allah. Orang yang memiliki Islam dan memahaminya tidak akan salah jalan. Anda lihat betapa mahal harga yang harus dibayar kalau sampai salah jalan. Salah memilih istri. Anda lihat rumah tangga yang berantakan, itulah harga dari kesalahan. Salah memilih pekerjaan, sepanjang hayat memakan harta yang haram. Salah memilih teman, akhirnya terjebak dalam narkoba, terjebak dalam korupsi dan lain-lain. Orang-orang yang memiliki Islam tidak akan salah jalan.
Semua orang yang menderita, semua orang yang hancur, semua orang yang binasa, kehancuran, kebinasaan yang Anda lihat adalah harga untuk kesalahan. Dan kesalahan itu terjadi karena mereka nggak berjalan dengan Islam. Maka rahim Allah yang pertama untuk orang-orang yang beriman, Allah berikan mereka hidayah Islam. Sehingga dengan Islam itu mereka nggak salah. Selalu akurat, selalu tepat, memilih istri tepat, memilih jenis bisnis tepat, akurat, nggak salah. Di antara rahimnya Allah kepada orang-orang yang beriman, Allah berikan ampunan. Allah Maha tahu betapa lemahnya kita untuk mengendalikan diri, sehingga kita jatuh kepada dosa, jatuh lagi dan jatuh lagi. Dengan usia yang sudah sangat tua, kita bahkan juga tetap nggak bisa mengendalikan diri dari dosa. Allah melihat kelemahan kita tersebut, kemudian Ar-Rahim memberikan kita ampunan, Ghafurur Rahim. Maka di antara bentuk rahimnya Allah, Allah berikan kita ampunan. Allah nggak cuma memberikan ampunan, tetapi di dalam ampunan itu pun terdapat beberapa rahim. Yang pertama, yastur. Allah menyembunyikan kejahatan kita itu. Di samping Allah mengampuni, Allah juga merahasiakan kejahatan. Sekiranya kejahatan Anda Allah bongkar, jangankan orang lain, istri dan anak-anak pun jijik dengan Anda. Tapi Allah Ar-Rahim gak cuma mengampuni kesalahan itu, bahkan Allah menutupinya sehingga Anda punya harga diri, sehingga Anda punya kehormatan, sehingga Anda dihargai oleh orang. Allah nggak cuma Al-Ghafur, Allah nggak cuma mengampuni seseorang, tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis, Innallaha yabsutu yadahu bil lail liyatuba musii'un nahar, wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'ul lail. Sesungguhnya Allah membentangkan tangannya di malam hari agar pelaku-pelaku dosa di siang hari bertaubat, dan Allah membentangkan tangannya di siang hari agar pelaku-pelaku dosa di malam hari bertaubat. Allah nggak cuma mengampuni Anda, tapi Allah bentangkan tangannya untuk Anda yang bertaubat. Kenapa? Ar-Rahim, itulah kasih sayang. Perhatikan jemaah sekalian, orang biasa yang datang ke rumah Anda, paling Anda bukakan pintu, selesai. Tapi kalau yang datang ini adalah tamu yang luar biasa, Anda nggak sekedar membukakan pintu, Anda bahkan membentangkan tangan untuk kehadiran. Kemudian Anda rangkul, Anda peluk. Maha suci Allah dari hal itu, tetapi Nabi SAW bersabda, terhadap orang-orang yang bertaubat, Allah nggak cuma menerima, tapi Allah bentangkan tangannya di malam hari agar pelaku-pelaku dosa di siang hari bertaubat. Allah bentangkan tangannya di siang hari agar pelaku-pelaku dosa di malam hari bertaubat. Agar Anda tahu betapa besar ekspresi kasih sayang Allah bagi orang-orang yang bertaubat. Allah terima, enggak sekedar Allah terima, Allah bentangkan tangannya menjambut para pendosa itu. Kenapa? Karena Allah Ar-Rahim. Oleh karena Allah Ar-Rahim terhadap para pendosa, Allah enggak cuma mengampuni, Allah enggak cuma menutupi, Allah enggak cuma membentangkan tangannya, tapi karena Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahim, bahkan Allah menjadikan setiap kejahatan itu menjadi kebaikan. Anda punya 10 dosa, ketika Anda bertaubat, Allah ubah 10 dosa menjadi 10 kebaikan. Di akhir surat Al-Furqan Allah berfirman, "Ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima."
Mereka-mereka yang bertaubat penuh dengan kesungguhan, Allah akan mengubah kejahatan mereka menjadi kebaikan. 100 kejahatan Anda, tetapi semuanya Anda tutup dengan taubat, Anda akan menjumpai di depan Allah 100 kebaikan. Agar Anda tahu, taubat itu enggak cuma menghapus kejahatan, tapi mengubah kejahatan itu menjadi kebaikan. Kenapa? Karena Allah Ar-Rahim. Karena Allah Ar-Rahim, Allah enggak cuma mengampuni Anda, enggak cuma merahasiakan kejahatan Anda, enggak cuma membentangkan tangannya untuk menyambut Anda yang bertaubat, enggak cuma Allah mengganti kejahatan yang banyak dengan kebaikan yang banyak, tetapi yang lebih luar biasa lagi, Allah Subhanahu wa ta'ala bergembira untuk orang-orang yang bertaubat. Tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada pula dalam hadis keterangan bahwa Allah gembira kecuali kepada orang-orang bertaubat. Apakah ada ayat dan hadis yang mengatakan Allah gembira untuk orang yang salat? Enggak ada. Apakah ada ayat Al-Quran atau hadis yang mengatakan Allah bergembira untuk yang bertahajud? Enggak ada. Tapi begitu seorang hamba bertaubat, Nabi SAW bersabda, Allahu afrahu bi abdihi, bi taubati abdihi, min ahadikum ala dallatihi. Kata Nabi SAW, Allah lebih bergembira untuk taubatnya seseorang di antara hamba, melebihi kegembiraan seseorang di antara kalian menemukan barang berharganya yang hilang. Apa barang Anda paling berharga? Ketika hilang, ekspresi bahagia Anda sangat luar biasa. Nabi SAW mengatakan, Allah lebih bergembira atas taubatnya seorang hamba melebihi kegembiraan kalian menemukan barang berharga yang hilang. Subhanallah. Ternyata seolah-olah Nabi mengatakan Anda barang yang sangat berharga bagi Allah. Tetapi disebabkan karena dosa Anda bagikan harga berharga yang hilang. Tapi begitu Anda bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, Allah gembira dengan taubat itu. Maka oleh sebab itulah kepada siapapun yang saat ini masih terikat dengan dosa-dosa, lepaskan ikatan dosa itu, bertaubatlah. Tidakkah Anda ingin malam hari ini membahagiakan Allah? Tidakkah Anda ingin malam hari ini menggembirakan Allah? Karena Allah Maha bergembira hanya disebutkan oleh Nabi SAW untuk orang-orang bertaubat. Maka malam ini juga lepaskan dosa-dosa itu, agar malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala bergembira untuk Anda. Jemaah sekalian, oleh karena Allah Subhanahu wa ta'ala Ar-Rahim, Maha Penyayang, maka di antara rahimnya Allah bahwa Allah memberikan kita kesabaran atas musibah. Sifulan musibah hasilnya meraung-raung, sifulan musibah hasilnya stres. Tapi orang-orang beriman tertimpa musibah, Allah berikan sabar sehingga hatinya kuat dengan musibah itu. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, tidaklah terjadi musibah kepada seseorang melainkan di dalam musibah tersebut terdapat 3 kasih sayang Allah. Kasih sayang yang pertama, bahwa musibah yang terjadi lebih ringan daripada musibah orang lain. Anda sakit, orang lain mati. Musibah yang terjadi untuk Anda selalu lebih ringan dibandingkan orang lain. Keluarga saya meninggal, berapa orang? 1. Keluarga orang lain wafat, 2 sekali mati. Yang kedua, kata Umar radhiyallahu anhu,
Rahmat Allah yang kedua dalam musibah, bahwa Allah Subhanahu wa taala menggantikan musibah itu dengan yang lebih baik, berupa rahmat, berupa hikmah dan lain-lain. Musibah itu enggak menghilangkan lalu selesai, musibah itu menghilangkan tapi juga mengganti. Lalu rahmat Allah yang ketiga di dalam musibah, bahwa Allah memberikan sabar, Allah berikan tabah. Perhatikan orang lain mengalami musibah sampai stres, sampai gila, tapi Anda yang mengalami musibah enggak, Allah berikan Anda sabar. Maka Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, di antara rahimnya Allah di antara bentuk rahimnya Allah, bahwa Allah berikan sabar terhadap orang beriman saat menjalani musibah. Di antara rahimnya Allah, Anda lihat dalam Al-Quran Al-Ahzab ayat 3, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahimah. Dialah Allah yang bersalawat untuk kalian, malaikat pun bersalawat untuk kalian. Subhanallah. Allah bersalawat untuk orang-orang yang beriman, malaikat pun bersalawat untuk orang-orang beriman. Hasil salawat Allah dan para malaikat, liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Karena Allah bersalawat untuk Anda, malaikat pun salawat untuk Anda, maka Anda keluar dari kegelapan dan memasuki terang benderang. Kelalaian itu kegelapan, kemudian Anda salat itu terang benderang. Dosa itu kegelapan, kemudian Anda bertaubat itu terang benderang. Salawat Allah untuk seseorang dan salawat malaikat untuk seseorang menjadi sebab utama orang ini lepas dari kegelapan untuk menemukan terang benderang. Kenapa? Karena Allah rahim. Maka ujung ayat Allah berfirman, wa kana bil mu'minina rahim. Di antara rahimnya Allah, Anda lihat bagian awal surat Fatir. Allah berfirman, ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsikalah. Apapun rahmat yang dibuka oleh Allah untuk seseorang, maka enggak akan ada yang menghalanginya. Coba lihat jamaah sekalian, kasih sayang manusia untuk Anda sering terhalangi oleh kedengkian orang ketiga. Dia sayang sama saya, dia akan memberikan saya pekerjaan, tapi datanglah orang ketiga yang bisa menghalangi kasih sayang itu. Tapi ingat jamaah sekalian, penghalang cinta hanya terjadi antara cinta sesama manusia. Adapun cinta Allah untuk Anda tidak akan terhalangi oleh siapapun. Maka Allah berfirman, ma yaftahillah lin-nasi min rahmah fala mumsikalah. Kasih sayang apapun yang Allah buka untuk seorang hamba, fala mumsikalah, maka tidak akan ada yang bisa menghalang-halanginya. Jadi Anda jangan gelisah. Kasih sayang manusia memang bisa dihalangi oleh orang-orang dikit. Tapi kasih sayang termahal, yaitu kasih sayang Ar-Rahim, ternyata nggak bisa dihalangi oleh siapapun. Kadang-kadang orang-orang yang dengki ingin mencederai kehormatan Anda, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati Anda, sehingga makar orang-orang yang dengki itu akan menghantam mereka sendiri. Karena rahmat Allah untuk seorang manusia enggak akan bisa digagalkan oleh siapapun. Di antara rahimnya Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit pertama sepertiga terakhir malam. Kemudian Allah memanggil-manggil. Allah turun ke langit pertama, kemudian Allah memanggil-manggil. Allah berfirman, man dzalladzi yad'uni fa astajiba lah wa man dzalladzi yas'aluni fa u'tiya
Wa man dzal ladzi yastaghfiruni fa aghfir lah. Allah memanggil-manggil sejak sepertiga terakhir malam sampai terbit fajar. Allah memanggil dengan 3 panggilan. Yang pertama, man dzal ladzi yad'uni fa astajib lah. Siapa yang beribadah akan kuterima. Wa man dzal ladzi yas'aluni fa u'tiyah. Siapapun yang meminta akan kukabulkan. Wa man dzal ladzi yastaghfiruni fa aghfir lah. Siapapun yang bertaubat akan kuampuni. Di antara rahimnya Allah, bahwa Allah menyebut Anda sepanjang Anda menyebut Allah. Dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum." Ingatlah aku, sebutlah aku agar aku pun menyebut-nyebut. Subhanallah. Allah menyebut-nyebut Anda kasih sayang. Rahimnya Allah bahwa Allah menyebut-nyebut Anda. Tapi kapan? Jawabannya ketika lisan Anda tidak henti-hentinya menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda katakan subhanallah wa bihamdi. Anda menyebut nama Allah dengan astaghfirullah. Anda menyebut nama Allah dengan la ilaha illallah. Begitu banyak zikir, terserah mau zikir yang mana. Yang penting sepanjang Anda zikirkan Allah, Allah pun menzikirkan Anda. Sepanjang Anda menyebut Allah, sepanjang itu pula Allah menyebut Anda. Anda menyebut nama Allah di tengah-tengah manusia, dan Allah menyebut Anda di tengah-tengah malaikat. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Ar-Rahim. Di antara rahimnya Allah adalah sabda firman Allah sendiri dalam hadis qudsi. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Idza taqarraba minni al-'abdu shibran taqarrabtu minhu dhira'an. Wa idza taqarraba minni dhira'an taqarrabtu minhu ba'an. Wa idza huwa atani yamshi ataituhu harwala. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhu." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila hambaku mendekati aku sejengkal, aku akan mendekatinya sehasta. Karena Allah Ar-Rahim. Dan apabila seorang hamba mendekati Allah sehasta, Allah mendekatinya satu depa. Apabila seorang hamba berjalan menuju Allah, maka Allah menyambutnya dengan berlari. Apabila seorang hamba menyebut nama Allah di tengah manusia, maka Allah menyebutnya di tengah malaikat-malaikat. Semua ini adalah rahimnya Allah. Sejekal Anda mendekat, Allah justru mendekat satu hasta. Sehasta Anda mendekat, Allah justru mendekat satu depa. Anda datang kepada Allah dengan berjalan, Allah datang untuk Anda dengan berlari. Kenapa? Ar-Rahim. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Penyayang. Di antara rahimnya Allah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala bersabar atas segala kejahatan Anda. Nabi kita sallam bersabda, "Ma ahadun asbara ala adhan yasma'uhu min Allah." Tidak ada yang paling sabar atas hal-hal yang menyakitkan lebih dari Allah. Yu'sa wa yuqalu lahul walad thumma innahu yu'afihim wa yarzuquhum. Allah ini terus-menerus dimaksiati. Bahkan Allah dituduh punya anak. Namun Allah tetap memberikan rezeki dan Allah tetap memberikan perlindungan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Ar-Rahim. Oleh karena Allah Subhanahu wa ta'ala Ar-Rahim, maka Allah melipat gandakan pahala kebaikan. Anda tadi salat maghrib, apakah Allah mencatatnya 1 kali? Tidak. Allah mencatatnya 10 kali. Insya Allah beberapa saat lagi kita akan salat isya.
Apakah Allah mencatatnya 1 kali? Tidak, tapi 10 kali lipat. Bahkan ada yang 100 kali lipat, bahkan ada yang 700 kali lipat, tergantung keikhlasan dan kekhusyuan. Allah Ar-Rahim tidak membayar satu kebaikan dengan satu pahala, tapi selalu membayar satu kebaikan dengan 10 pahala minimal. Kenapa? Ar-Rahim, karena Allah Maha Penyayang. Belum masuk waktu? Belum? Baik. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahim, maka nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan syafaat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti pada hari kiamat semua nabi-nabi memberikan syafaat sehingga sejumlah penjahat keluar dari neraka. Orang-orang yang mati syahid memberikan syafaat sehingga keluar pula penjahat-penjahat yang lain dari neraka. As-Siddiqun memberikan syafaat sehingga keluar pula penjahat-penjahat yang tersisa dari neraka. Malaikat-malaikat memberikan syafaat sehingga penjahat yang tersisa keluar dari neraka. Setelah semuanya sudah keluar, kata Nabi sallam, fabaqiyat syafa'atu arhamir rahimin. Syafaat yang terakhir adalah syafaat Ar-Rahim. Syafaat yang terakhir adalah syafaat Ar-Rahim. Sehingga Allah Subhanahu wa taala bersumpah, kata Allah, wa izzati wa jalali wa kibriyai la ukhrijanna minha man qala la ilaha illallah. Kata Allah, demi kemuliaan, demi keagungan, akan kukeluarkan dari neraka siapapun yang pernah mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Karena Allah adalah Ar-Rahim. Waktu sudah masuk, kita kumandangkan azan, kemudian salat. Sehabis salat tanya jawab kapan? Habis salat. Baik. Demikian, tafadhal, silakan azan.